Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Detur Rahman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang DC Power Supply. Sudah pada tahu belum DC Power Supply itu apa, fungsinya apa, dan jenis-jenisnya? Nah, saya akan menjelaskannya. DC Power Supply. Nah, tahukah kamu Power Supply itu? Power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan satu daya adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronik lainnya. Pada dasarnya, power supply atau satu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik lainnya. Oleh karena itu, power supply kadang disebut juga dengan istilah electric power converter. Nah, kemudian apa fungsi power supply pada rangkaian elektronika? Fungsi power supply pada rangkaian elektronika adalah untuk mengalirkan dan mengatur daya atau energi untuk disuplai ke beban. Dalam hal ini biasanya komponen elektronika. Kegunaan power supply sangat penting, terutama untuk komponen atau perangkat elektronika yang memerlukan jenis tegangan khusus, misalnya tegangan direct current atau DC, dan kestabilan tegangan atau arus yang mengalir di rangkaian elektronika tersebut. Karena jika tidak terpengaruhi kondisi yang disebutkan sebelumnya, biasanya mengakibatkan komponen elektronika tersebut rusak atau menghasilkan performa yang tidak maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi umum power supply. Power supply dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuk mekanikalnya, dan juga berdasarkan metode konversinya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat yang ketiga tersebut. Yang pertama, ada power supply berdasarkan fungsi. Power supply dapat dibedakan menjadi regulated power supply dan unregulated power supply dan adjustable power supply. Yang pertama, ada regulated power supply. Nah, power supply ini yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban atau sumber listrik. Yang kedua, unregulated power supply. Power supply ini tegangannya ataupun arus listrik dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan. Yang terakhir, adjustable power supply. Power supply ini yang tegangannya atau arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan knop mekanik. Nah, terdapat 2 jenis adjustable power supply, yaitu regulated adjustable power supply dan unregulated adjustable power supply. 2. Power supply berdasarkan bentuknya. Untuk peralatan elektronika seperti televisi, monitor komputer, komputer desktop, maupun DVD player. Biasanya power supply ini ditempatkan di dalam atau menyatu ke dalam perangkat tersebut sehingga kita tidak bisa melihatnya. Yang terlihat hanya sebuah kabel listrik. Power supply ini disebut dengan power supply internal. Namun ada juga power supply yang berdiri sendiri, seperti charger handphone dan adaptor laptop. Yang ketiga, power supply berdasarkan metode konversinya. Berdasarkan metode konversinya, power supply dapat dibedakan menjadi power supply linear yang mengkonversi tegangan listrik secara langsung dari inputnya, dan power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah jenis-jenis power supply. Ada DC power supply, programmable power supply, high voltage power supply, switch mode power supply, dan uninterruptible power supply atau UPS. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis power supply tersebut. Yang pertama adalah DC power supply. DC power supply adalah penjatuh daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC atau direct current
dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. Yang kedua ada power supply atau AC power supply. AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Yang ketiga ada switch mode power supply. Switch mode power supply adalah jenis power supply yang langsung menyerahkan dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Yang keempat, programmable power supply. Programmable power supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya dapat dikendalikan oleh remote control melalui antarmuka atau interface input analog maupun digital seperti RS-232 dan JPIB. Yang kelima ada uninterruptible power supply atau UPS. Adalah power supply yang memiliki dua sumber listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Yang keenam ada high voltage power supply. High voltage power supply adalah power supply yang dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. High voltage ini biasanya digunakan pada mesin X-ray ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Nah, di sini ada prinsip kerja DC power supply. Terdapat pada gambar yaitu blok diagram power supply. Dari AC input kemudian ke transformer atau trafo, lalu ke rectifier, kemudian ke filter, lalu ke regulator atau stabilizer. Nah, di sini akan saya menjelaskan secara singkat pada masing-masing blok berdasarkan diagram blok tersebut. Yang pertama ada transformator atau bisa juga disebut transformer atau trafo. Nah, trafo yang digunakan untuk DC power supply adalah trafo jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor atau DC power supply. Trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu ada lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input daripada trafo, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan AC telah diturunkan, output dari trafo masih berbentuk arus bolak-balik atau arus AC yang harus diproses selanjutnya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Yang kedua, rectifier atau penyarah gelombang. Rectifier atau penyarah gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh trafo step down. Nah, rangkaian rectifier biasa terdiri dari komponen dioda. Terdapat dua jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu ada half wave rectifier yang hanya terdiri dari satu komponen dioda dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Nah, pada gambar berarti full wave rectifier ya teman-teman. Yang ketiga, filter atau penyaring. Filter dalam rangkaian power supply digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berjenis elektronik atau elko atau yang disebut dengan elektrolit kapasitor. Yang keempat, voltage regulator atau pengatur tegangan. Nah, untuk menghasilkan tegangan dan arus DC atau arus arah yang tetap dan stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor atau IC.
Pada DC power supply yang canggih, biasanya voltage regulator juga dilengkapi dengan short circuit protection atau perlindungan atas hubung singkat, kemudian current limiting atau pembatas arus, ataupun over voltage protection, atau yang disebut juga dengan perlindungan atas kelebihan tegangan. Nah, teman-teman, di sini ada rangkaian sederhana power supply. Nah, saya akan menjelaskan rangkaian sederhana power supply ini. Oke. Rangkaian sederhana yang ditunjukkan pada monitor terdiri dari bagian penurun tegangan atau step down, penyearah, dan filter. Trafo T1 berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik PLN 200 volt AC menjadi tegangan rendah AC yang diinginkan. Dalam hal ini, contoh rangkaian tersebut adalah menggunakan output trafo 12 volt AC. Nah, kemudian setelah tegangan AC 220 volt diturunkan menjadi 12 volt, selanjutnya tegangan AC ini disearahkan dengan menggunakan 4 buah dioda silikon. Dioda silikon ini akan menyearahkan tegangan AC menjadi DC. Khusus untuk keperluan penyearah atau rectifier, keempat buah dioda ini dapat diganti dengan dioda bridge. Pada dioda bridge, keempat buah dioda yang berfungsi sebagai penyearah sudah dikemas dalam satu kemasan yang rata-rata dioda bridge ini berbentuk kotak. Setelah disearahkan dengan dioda, kemudian arus output AC dari trafo sudah berubah menjadi DC. Namun, arus DC pada output dioda masih tidak murni karena separuh fasa positif dari tegangan AC ikut keluar. Nah, untuk mengatasi hal ini, digunakan sebuah kapasitor ELCO atau elektrolit kondensator yang akan menurunkan puncak fasa dari fasa positif yang keluar dari dioda. Akibat dari pemasangan ELCO tersebut sebagai filter, tegangan DC akan menjadi lebih halus dan bersih. Namun, konsekuensinya, efek dari pengisian dan pengosongan ELCO akan menaikkan tegangan yang asalnya 12 volt AC menjadi sekitar 16 volt DC. Setelah melewati filter, rangkaian power supply tersebut sudah dapat dipergunakan untuk keperluan umum seperti motor DC arus kecil, radio, amplifier, dan juga lain-lain. Agar tegangan output dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan saklar selektor putar yang dipasang antara output transformator dengan dioda penyearah sehingga tegangan output dapat diubah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 15 volt. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.